Kalian mempelajari kebijakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah terletak di sudut Ka'bah. Kalian kalau besok ke Mekah tawaf bisa mencium Hajar Aswad di sana. Ya. Antri ya. Uyel-uyelan. Nah, ini diterangkan secara singkat pada waktu itu masalah penerapan Hajar Aswad. Pada waktu itu barang siapa yang masuk pertama kali di Babu Sofa adalah merupakan yang menjadi hakim. Menjadi hakim atau yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Biar ngerti sejarahnya kalian. Coba dengarkan saya terangkan. Pada tahun 605 Masehi terjadi peristiwa banjir yang sangat besar. Ka'bah mengalami kerusakan pada waktu itu. Masyarakat Mekah panik. Mereka segera mengadakan kerja bakti dan bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Ini terjadi Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Kurang lebihnya Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Akan tetapi ada masalah tentang peletakan Hajar Aswad. Para pemuka suku berhak untuk meletakkannya. Mereka berebut dan akhirnya terjadi perselisihan, iren-irenan, keroyokan. Tahu keroyokan? Aku atau saya. Nah, walaupun kita sejak dini masih usia dini harus mengetahui tentang sejarah singkat tentang kebijakan Nabi Muhammad pada waktu itu. Di saat perselisihan itu memuncak, datanglah yang namanya Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Beliau mengatakan untuk mengatasi perselisihan ini harus diangkat seorang yang adil dan bijaksana, ya. Ini yang mengusulkan siapa tadi? Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi. Kita perlu orang yang adil dan orang yang bijaksana. Tapi butuh orang yang adil dan bijak. Siapa itu? Mereka bingung. Semuanya saling bertanya dan memikirkan bagaimana. Untuk mencari dan mendapatkannya, Abu Umayyah berkata, barang siapa yang pertama kali masuk Babu Sofa, dialah hakim kita yang berhak menjadi meletakkan Hajar Aswad. Ternyata anak-anak sekalian, yang pertama kali masuk Babu Salam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersorak, inilah hakim kita. Kami rela atas keputusannya. Teriak mereka. Mendengar pernyataan itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meminta disediakan selembar kain sorban yang kuat. Begitu kain dihamparkan, dibentangkan itu, Nabi meletakkan batu di atasnya. Nabi meminta kepada setiap kepala suku yang berselisih untuk menuju ke depan dan memegang tepian kain itu bersama-sama dan segera mengangkat Hajar Aswad secara bersama-sama pula. Ya, ini kebijakan yang sangat adil. Seandainya Nabi sendiri meletakkan sendiri, apakah nggak kuat? Nggak bisa, Pak. Wah, kuat, bisa. Tapi Nabi adalah menghargai, karena seorang yang sangat bijaksana dalam segala-galanya, menghargai kepada semua orang. Semua suku dihargai, merasa dihargai. Akhirnya mereka adalah tertarik berbagai macam cara yang dilakukan atau yang kebijakan waktu itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka merasa lega, senang. Dan Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Waktu itu karena ingin meletakkan semua, selisihan, harus saya, keroyokan lah, kasarane keroyokan. Akhirnya karena Nabi yang berhak yang masuk babu sofa pertama kali, dengan kesepakatan demikian Nabi walaupun mampu segalanya tidak mau diayai sendiri. Kita juga demikian. Kita sebagai pemimpin di masyarakat, di suatu organisasi dan sebagainya, bahkan besok kamu menjadi presiden, harus minta musyawarah, ada pembantu-pembantunya dan sebagainya. Walaupun kamu sendirian misalkan mampu segalanya. Al-Quran sendiri mengatakan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kita disuruh untuk bermusyawarah ya. Kalau sudah bermusyawarah kita tawakal kepada Allah, sudah ada azam sejo-sejo tertentu, ditawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah senang pada orang-orang yang bertawakal. Karena orang yang bermusyawarah tidak akan menyesal selamanya. Mereka merasa bagaimana? Lega, dan Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad itu pula pada tempatnya. Dengan kebijaksanaan itu Nabi telah menyelamatkan suku Quraisy dari pertikaian dan pertumpahan darah. Seandainya tidak diterapkan, tidak diamanati orang yang tidak bijak, ya selalu bertikai pada suku Quraisy. Akhirnya Nabi bisa meredam, bisa menyatukan yang asal-asalnya bertikai, berkelahi terus menerus, bahkan berdarah, pertumpahan darah, banyak yang meninggal. Nabi bisa menyelesaikan dengan cara waktu yang singkat dan tepat. Ini adalah orang-orang yang kita cari, orang-orang yang kita inginkan dalam pimpinan apa saja, termasuk pimpinan kepala keluarga, pimpinan organisasi, pimpinan desa, kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, bahkan negara atau presiden. Kalau kita punya pimpinan yang amanah, segala-galanya akan enak, rakyat juga akan makmur, negaranya akan menjadi makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini harapan semua orang, kita sebagai rakyat. Mudah-mudahan pemimpin kita adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang selalu mendapatkan taufik hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Besok barangkali kalian yang menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi kiai, bunyai dan sebagainya, apa tahu. Makanya kalian sejak dini, sejak masih kecil harus belajar ilmu yang sungguh-sungguh, yang temenanan, sing temenanan. Karena apa? Kalau kalian belajar sungguh-sungguh akan mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, bisa mengerti segala hal, bisa tahu segala bidang. Tapi kalau nggak punya cita-cita tinggi, ya hanya sekedar bisa membaca menulis, ya iku nukupai. Jangan merendahkan diri kalian. Perlu kalian ketahui, ilmu itu adalah melebihi segala-galanya. Kalian menginginkan dunia harus ada ilmunya, menginginkan akhirat juga ada ilmunya, menginginkan kedua-duanya harus memakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini dalam hadisnya demikian. Saya selingi dasar-dasarnya biar kalian mengerti. Man utawi sapa wonge iku aroda ngarepake sapa man adunya ing masalah dunya fa alaihi mongko tetep ing atase man bil ilmi kelawan duwe ilmune
Waman utawi sapa wonge iku arada ngarepake utawa ngresake sapa man al akhirata ing akhirat, masalah akhirat. Fa alaihi mongko tetep ing keduwe man bil ilmi kelawan ilmu. Waman utawi sapa wonge iku arada ngarepake sapa man huma ing akhirat donya lan akhirat, fa alaihi mongko iku tetep keduwe man bil ilmi kelawan ilmu. Barang siapa menghendaki dunia harus ada ilmunya, barang siapa menghendaki akhirat harus ada ilmunya. Barang siapa menghendaki kedua-duanya harus memakai ilmu. Ilmu melebihi segala-galanya. Ilmu melebihi segala-galanya. Karena kalau kalian sudah bisa mampu segala-galanya, dunia akan mengikuti semuanya dengan ilmu. Pada waktu itu Nabi siapa? Sulaiman. Punya ilmunya berbagai macam-macam. Akhirnya dunia dikuasai. Gara-gara ilmu. Disuruh untuk memilih dunia. Milih apa? Milih ilmu. Ya. Tapi tidak sembarangan ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita mendahulukan belajar ilmu agama lebih dulu, termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak yang lainnya juga penting, tapi yang ketiga itu harus kita dahulukan. Makanya kalian sering mendengar kalau ada jabang bayi atau orang lahir diadzani telinganya kanan, diikomati telinga kiri. Itu maksudnya apa? Mempelajari atau merekam bab tauhid sebelum terdengar suara-suara yang bermacam-macam di dunia. Pertama kali mendengar kalimat tauhid termasuk adzan itu mau ada Allahu Akbar terus ada kata-kata la ilaha illallah, itu tauhid. Ana hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dan sebagainya. Sebelum mendengar jabang bayi, pendengaran bermacam-macam di dunia ini pertama kali direkam. Bisa. Coba kalian sekarang rekaman HP yang kecil itu bisa muat berbagai macam-macam ilmu. Flash disk kecil bisa merekam ilmu segudang. Padahal itu semuanya adalah ciptaannya manusia, flash disk, HP dan sebagainya. Ya, makanya kalian harus mengerti, jangan sampai tidak mengerti. Waktunya belajar, tidak usah diobrak-obrak atau disuruh-suruh, tahu diri. Itulah calon orang yang ingin pandai. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menjadi anak soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya robbal alamin.